17 Juni 2023, kisah Yekui berlanjut di 1942 dengan judul Sejuta Pedangki. Untuk selanjutnya, novel ini durasinya lebih pendek karena masih berjalan ya. Jadi selamat mendengarkan kisahnya. Angin berhembus membawa cerita, dan kisah Yekui berlanjut. Dengan ucapan keras dari Shen Tianming, dalam sekejap, puluhan ribu pedangki tampak seperti hujan lebat, menyelimuti Qitian dan Xiao Yisen. Langit pun tertutup oleh pedangnya. Di setiap pedangki memiliki panjang sekitar puluhan kaki, seperti sambaran guntur yang mendominasi, membawa kekuatan dan ketajaman yang luar biasa. Telapak tangan Yin Yang, Qitian mengeluarkan raungan yang mengguncang langit-langit, melihat auranya seperti pelangi, matanya berkilauan dengan niat bertempur yang tinggi, tangannya mengandung Yin dan Yang Qi yang besar saat dia menyerang. Kekuatannya sangat mengerikan. Di tubuh Qitian, perisai pelindung yang menyatu dari dua Qi Yin dan Yang juga muncul, melindungi seluruh tubuhnya dengan erat, karena Qi pedang yang diilhami oleh Shen Tianming terlalu banyak, dan dia melakukannya demi menjadi sangat mudah. Adapun Xiao Yisen, dia bergerak ketika dia melihat pedang Qi terbang. Pergeseran spasial. Xiao Yisen sekali lagi menggunakan artistik dewa pergeseran spasial. Kecepatannya begitu cepat sehingga seperti gerakan sekelebat, menenun melalui langit pedang Qi dan dengan tepat menghindari serangan pedang Qi. Wang Chong tetap berada di kejauhan, mengepalkan tinjunya dan menunggu momentum yang tepat. Di pintu keluar gua, melihat Shen Tianzeng bergemuruh menjadi gerakan yang hebat, alis panjang sangat bersemangat sehingga matanya bersinar merah dan dia berkomunikasi dengan Yekui melalui transmisi suara. Ini sangat brilian. Sangat disayangkan bahwa baik Qitian maupun Xiao Yisen bukanlah orang biasa. Jika tidak, mereka akan ditusuk menjadi landak oleh pedang Qi Shen Tianming. BTW bocah ingusan, pernahkah kamu memperhatikan bahwa gerakan 10.000 pedang Shen Tianming yang keluar serempak ini agak mirip dengan teknik pemusnahmu? Ya, Yekui mengangguk sedikit dan berucap, ini agak mirip, namun, 10.000 pedang yang keluar secara serempak jauh lebih kuat daripada teknik menghabisi kehidupan. Tentu saja, ini karena tingkat kultivasi Shen Tianming lebih tinggi dariku. Jika itu adalah alam yang sama, maka saya benar-benar ingin bersaing dengannya di pedang Dao. Alis panjang kemudian bertanya, bocah ingusan, apakah menurutmu Shen Tianming bisa menghabisi Qitian dan Xiao Yisen? Mungkin kurasa tidak, Yekui berucap, Qitian dan Xiao Yisen bukanlah manusia lemah, salah satunya adalah murid senior dari Bapa Surgawi dan yang lainnya adalah putra dari Master Sekte-Sekte Pengubah Surga, keduanya adalah jenius di puncak tertinggi. Tidak sulit bagi Shen Tianzeng untuk menghabisi mereka. Saya berani menegaskan bahwa bahkan jika Shen Tianzeng dapat menghabisi mereka, itu akan membutuhkan pengorbanan yang besar, ada yang harus dibayar di setiap pengorbanan. Jika mereka tidak melakukannya dengan benar, mereka bertiga mungkin bisa mati bersama. Alis panjang itu tertawa, bagus untuk mereka agar mati bersama. Dengan begitu, kita hanya perlu berurusan dengan Wang Chong. Kamu menggunakan api asing tingkat raja untuk langsung membakar Wang Chong menjadi abu. Kondisi ini, warisan Raja Naga akan jatuh ke tanganmu. Yekui melirik Wang Chong dan berucap, mungkin Wang Chong akan mati tanpa bantuanku. Alis panjang tertegun, dan kemudian berucap, apa maksudmu? Hentikan omong kosong ini, ayo kita lihat mereka bertarung. Yekui berucap, orang-orang itu semua adalah jenius yang hebat dan memiliki kekuatan untuk melawan para wali. Ditambah latar belakang mereka yang luar biasa, mereka memegang banyak kartu. Menyaksikan pertempuran ini, kita pasti bisa mendapatkan sesuatu untuk dipelajari. Oke, alis panjang tanpa berpikir dalam-dalam. Di tengah medan perang, Qitian melambaikan tangannya dan telapak tangannya begitu kuat sehingga pedang Qi hancur berkeping-keping bahkan sebelum pedang itu mendekati tubuhnya. Dia montok seperti batu giok, jubahnya berkibar-kibar tertiup angin, seperti makhluk abadi yang diasingkan dengan aura yang luar biasa. Di sudut lain, Xiao Yisen menggunakan seni ilahi pergeseran ruang untuk dengan mudah menghindari pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya. Gelegar, setelah Qitian menghancurkan beberapa pedang Qi, dia menoleh untuk melihat Xiao Yisen, lalu mengutuk dalam hatinya, orang licik ini,
menggunakan seni dewa pergeseran spasial untuk menghindari pedang Ki sepanjang waktu, jelas berusaha mempertahankan kekuatannya. Untuk apa kau menyimpan kekuatanmu dalam menghadapiku? Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Qitian pikirannya tertuju pada hal itu, dan sementara pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Xiao Yisen, dia tiba-tiba berucap, "Kakak Xiao, hati-hati di belakangmu." Mendengar pengingat Qitian, Xiao Yisen buru-buru berbalik. Namun tidak ada satupun pedang Qi yang terlihat, tetapi saat itu, pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya terbang dari kedua sisinya, tiba dalam sekejap. Swoosh! Pedang Qi di sebelah kirinya menyapu telinga Xiao Yisen, meskipun dia menghindarinya, ketajaman yang dilepaskan oleh pedang Qi masih menyerempet telinganya dengan luka dan darah memercik. Dengan sebuah ledakan, pedang Qi mendarat di kejauhan, meratakan puncak gunung. Di sebelah kanan, ada pedang Qi lain yang tak berujung. Xiao Yisen masih tidak ingin bertarung dengan keras dan menggunakan jurus pergeseran spasial dewa lagi. Tetapi siapa yang tahu bahwa kali ini, tepat saat dia menghindar, pedang Qi menembus bahu belakangnya. Darah melesat ke langit dan Xiao Yisen tersandung, hampir jatuh dengan kepala terlebih dahulu dari udara. Dia bereaksi dengan cepat dan menyapu ke kejauhan, dan cahaya ilahi mengalir dari luka di bahu belakangnya, lalu dapat pulih dalam sekejap mata. Dia kemudian dengan dingin melirik sekilas ke arah Qitian. "Qitian, kamu benar-benar menaungi aku, tunggu aku tidak akan membiarkan masalah ini berjalan seperti ini." Xiao Yisen mengutuk dalam hatinya, jika Qitian tidak menaungi dia sekarang, menyebabkan dia terganggu, dengan kecepatan dewa dalam gerakan spasialnya, tidak mungkin dia terluka oleh pedang Qi. Masih ada puluhan ribu pedang Qi tersisa. Tanah dipenuhi dengan lembah-lembah keretakan yang diledakkan oleh pedang Qi, berantakan. Qitian melambaikan telapak tangannya dengan tenang dan menghancurkan pedang Qi sambil berucap, "Shen Tianzeng, dengan kemampuan sekecil itu, Anda masih memiliki keberanian untuk mengklaim bahwa Anda ditakdirkan oleh surga. Saya pikir Anda sudah mati otak. Barusan hanya hidangan pembuka kecil, selanjutnya, saya akan menyajikan hidangan yang keras." Setelah Shen Tianzeng selesai berbicara, dia berdiri di udara, dan pedang panjang yang tergantung di atas kepalanya dan berputar berubah menjadi pedang besar yang terjun langsung ke langit. Pedang itu panjangnya beberapa ribu kaki, seperti gunung yang menjulang tinggi di atas awan, dan seperti pilar dewa yang berdiri di atas atap. Sungguh menakjubkan, dengan pedang raksasa yang menjuntai dari kepalanya dan baju besi perang di tubuhnya yang memancarkan cahaya ilahi, rambutnya yang berkibar, seluruh pribadinya bagaikan raja ilahi sejati, yang memerintah dunia dan tunduk pada langit. Sweeting, pedang itu bersiul seperti raungan naga, menyebar melintasi 10.000 mil gunung dan sungai. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa di mataku, kalian berdua yang disebut jenius tertinggi tidak lebih dari 2 potong sampah. Qitian, Xiao Yisen, hari ini saya akan membiarkan Anda melihat seberapa besar jarak antara Anda dan saya. Niat pertempuran Shen Tianming berkecamuk pada saat ini, melonjak, dan aura pemusnahnya yang menakutkan memenuhi langit dan tanah. Tangan kanannya dengan keras menggenggam ke arah langit. Pada momentum itu juga, tangan kanan Shen Tianming menjadi sangat besar, seperti awan emas, dan dalam satu gerakan, dia mencengkeram gagang pedang raksasa Tongtian, tampak kuat dan bela diri ilahi. Sejuta pedang keluar serempak, suara Shen Tianming bergema di langit dan bumi seolah-olah menembus emas dan bebatuan yang retak, menyebabkan Ye Kui dan Long Mei Zhen, yang bersembunyi di pintu keluar gua, gendang telinga mereka retak. Lalu di saat yang berikutnya, jurus mesin pembunuh menyapu 9 surga dikeluarkan. Orang hanya bisa melihat pedang besar itu menembus langit, seperti gunung berapi yang meletus, melepaskan aura ilahi yang menghancurkan surga. Swoosh, swoosh. Ki pedang menutupi seluruh udara dalam waktu yang singkat. Setiap pedang Ki memiliki panjang 100 kaki, dengan ujung yang tajam dan dingin, berdiri terbalik di udara. Ujung pedang mengarah ke bawah, dengan aura mematikan yang mengejutkan dunia. Pedang-pedang dewa itu seperti menghujam hutan belantara.